Nah, adik-adik, di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 5 dan nomor 6 ya, latihan 4.1 dari buku paket halaman 134. Nah, kita ke soal nomor 5 terlebih dahulu. Jadi huruf X digunakan sebagai variabel yang menyatakan banyak kubus dalam satu buah kantong kertas. Nah, pasangkan dengan tepat bentuk aljabar berikut dengan gambar di bawah ini. Ini kalau kita cermati ada 4 bentuk aljabar dan ada 4 gambar ya, sehingga kalau kita ketemu dengan bentuk soal semacam ini, cara yang paling mudah adalah kita tentukan dulu bentuk aljabar dari masing-masing gambar, baru nanti kita cari pasangannya gitu ya. Sebagai contoh untuk soal yang A, ini terlihat ada 4 buah kantong dan ada 2 buah kubus. Berarti kalau masing-masing kantong itu terdapat X buah kubus, maka banyaknya kubus di setiap kantong ini kalau dijumlahkan adalah 4 dikalikan dengan X, kan gitu. Lalu di sini kita tambahkan lagi dengan 2 kubus yang terletak di luar kantong, berarti 4X ditambah 2. Ini adalah total banyaknya kubus yang ada di gambar A. Kemudian di gambar B ya, dengan cara berpikir yang sama, ini ada 2 kantong kertas dan ada 1, 2, 3, 4, 5 kubus ya yang ada di luar kantong. Berarti banyak kubus totalnya itu ada 2X ditambah 5 ya. 2 kantong, kemudian masing-masing kantong itu kan terdapat X buah kubus, berarti 2 kali X ditambah 5. Kemudian untuk soal C ya, ini ada 2 kantong kertas dan ada 4 kubus yang terletak di luar kantong. Maka banyak kubus totalnya adalah 2X ditambah 4 ya. Kemudian untuk soal D, ini ada 4 kantong kertas dan ada 1, 2, 3, 4, 5 kubus ya. Berarti banyak kubus totalnya adalah 4X ditambah dengan 5. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita cari pasangannya ya. Untuk 2X plus 4, 2X plus 4 itu cocok dengan gambar yang C. Ini kan 2X ditambah 4, tuh kan sama. Kemudian untuk 4X plus 2 ini cocok dengan gambar yang A ya. Lalu 4X plus 5 ini cocok dengan gambar yang D, sementara 2X plus 5 ini cocok dengan gambar soal yang B ya. Gampang ya. Baik, kita lanjutkan lagi dengan soal nomor 6. Nah, berikut ini adalah daerah segi 4 yang dikelilingi dengan ubin ya. Segi 4 di sini berarti kan persegi. Jadi persegi itu adalah segi 4 yang mana keempat sisinya ini sama panjang. Ini kan selalu sama panjang ya. Nah, pertanyaan yang A, deskripsikan dalam bentuk kalimat tentang banyak ubin yang digunakan untuk membentuk daerah segi 4 pada setiap ukuran di atas. Ini jadi ukuran 1, ukuran 2, ukuran 3 gitu ya. Baik, kita amati polanya dulu. Jadi di sini ada sebuah persegi ya, dengan panjang sisinya adalah 1 satuan. Yang warna coklat ini adalah ubinnya ya Dek ya. Jadi kalau ada persegi dengan panjang sisi 1 satuan, ternyata ini butuh 4 buah ubin nih. 1, 2, 3, 4 ya. Kita tulis di sini 4. Nah, 4 ubin yang dibutuhkan. Lalu kalau kita mau membuat persegi dengan panjang sisi yaitu 2 satuan ya, ini 2 satuan nih. Berarti panjang banyak ubin yang dibutuhkan ya. Ini kalau kita hitung berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita bisa tuliskan ini 4 dikalikan dengan 2 ya. Kemudian kalau di sini kita mau membuat persegi ya dengan panjang sisinya adalah 3 satuan. Nah, berarti banyak ubin yang kita butuhkan ya, ini bisa kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi ini butuh 12 ubin, atau bisa kita tuliskan di sini 4 kali 3. Lah nanti ini bisa kita lanjutkan polanya ya. Berarti pola berikutnya adalah kita itu ingin membentuk sebuah persegi dengan panjang sisi yaitu 4 satuan. Ini kan 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan.
Lah kalau 4 satuan kira-kira butuh berapa banyak upin? Kalau kita amati polanya ya, di sini 4, ini 4 kali 2, ini 4 kali 3. Kalau 4 di sini kan bisa kita tuliskan menjadi 4 kali 1, ya kan? Nih 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3. Maka di sini mestinya 4 kali 4, ya kan? Dan seterusnya 4 kali 4, 4 kali 5, 4 kali 6. Kan gitu ya polanya ya. Jadi angka 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya menunjukkan apa? Menunjukkan panjang sisi persegi. Sehingga kalau di pertanyaan A kita diminta untuk mendeskripsikan bentuk kalimat tentang banyak upin yang digunakan ya. Kita bisa langsung tuliskan seperti ini. Jadi banyak upin yang dibutuhkan adalah 4 kali panjang sisi persegi ya. Contohnya tadi, kita mau membentuk atau kita mau membuat persegi dengan panjang sisi 1 satuan. Berarti ya 4 kali 1 ya, kita butuh 4 upin nih, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita mau membuat persegi dengan panjang sisi 2 satuan ya. Berarti nanti kita butuh upin sebanyak 4 kali 2 ya, berarti 8 buah upin. Kalau kita mau membentuk sebuah persegi dengan panjang sisi 3 satuan ya, berarti kita butuh upin sejumlah 4 kali 3, yaitu totalnya ada 12 upin dan seterusnya ya. Baik, kemudian pertanyaan B, nyatakan deskripsi banyak upin pada bagian A, berarti yang ini, dalam bentuk aljabar. Gunakan huruf untuk menyatakan suatu variabel tertentu dan berikan arti untuk variabel yang kalian gunakan. Ingat, konsepnya variabel itu merupakan sesuatu yang nilainya bisa berubah-ubah. Nah, di sini yang berubah-ubah itu adalah apanya? Panjang sisi persegi ya. Ini bisa 1 satuan ya kan, 2 satuan, 3 satuan, nanti di sini 4 satuan, 5 satuan dan seterusnya. Berarti yang kita misalkan di sini adalah panjang sisi persegi ya. Ini boleh kita misalkan sebagai X, boleh M, boleh N ya, bebas. Nah, maka bentuk aljabarnya adalah kalau banyak upin yang dibutuhkan itu kita misalkan sebagai U, maka U sama dengan 4 kita kalikan dengan apa enaknya, kita pakai M aja ya. Nah, U sama dengan 4 dikalikan dengan M. Ini saya beri tanda dulu ya. Yang mana M itu menyatakan apa? Menyatakan panjang sisi persegi. Nah, ditulis di sini. Jadi M itu adalah panjang sisi persegi. Oke, kita lanjutkan dengan soal C. Berapa banyak upin yang digunakan untuk membentuk daerah segi 4 ya, dengan ukuran 10. Ini maksudnya membentuk persegi dengan panjang sisi 10 satuan ya. Berarti 10 di sini itu adalah M-nya. Nah, tinggal dihitung ya. Jadi U, atau kita hitung di atas saja ya. Nah, di sini aja. Jadi kan diketahui U tadi rumusnya kan 4M ya kan. Lalu M-nya itu sama dengan 10, berarti U sama dengan 4 dikalikan dengan 10 sama dengan 40. Nah, jadi kita butuh berapa? Butuh 40 upin ya untuk membentuk daerah segi 4 atau daerah persegi dengan ukuran panjang sisi yaitu 10 satuan. Itu butuh 40 upin. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 5 dan nomor 6. Terima kasih.